Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini lewat ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Untuk itu saya ingin menyapa adik-adik sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini adik-adik? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Iya, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita berdiri, kita menyanyi sama-sama Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam jam ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Iya, silakan duduk kembali adik-adik. Semua yang Tuhan ciptakan, ada bintang-bintang, ada ikan-ikan di laut, ada pohon-pohon, ada matahari, termasuk kita manusia, ciptaan Tuhan yang paling indah. Kita akan menyanyi sama-sama. Kita menyanyi semua yang tercipta, hai alam semesta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Iya, dalam seminggu kemarin pasti kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa terhadap teman kita, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, pagi hari ini kakak mau kita sama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita dalam bentuk lagu, kita menyanyi sama-sama, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumur
mengakui dosa kita, yakin dan percaya Tuhan akan menghapus dosa kita dengan catatan kita tidak mengulangi laginya. Untuk itu kita akan mendengarkan berita anugerah terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-9. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Mazmur 28 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur secara berbalasan terambil dari Mazmur 78 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Mazmur 78 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita akan membacanya sama-sama ya adik-adik. Sudah dapat semuanya? Ya, kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pelajaran dari sejarah nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mau menyanyi sama-sama. Kita menyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kita bersyukur Tuhan selalu memelihara dan menjaga kehidupan kita. Hari ini kita boleh kembali dituntun Tuhan untuk beribadah sekolah minggu bersama. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik berada di dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami. Hari ini Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, Tuhan terus menyatakan kasih Tuhan bagi kami. Kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan, cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk bisa mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan tolong kakak pembimbing kami juga yang akan menceritakan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sebelum masuk ke cerita Alkitab, Kakak Sari mau tanya dulu. Ada yang pernah baca zodiak? Ya, ada yang tahu di sini apa zodiaknya? Nah, kalau Kakak Sari, karena Kakak Sari lahir di bulan November, kalau Kakak Sari baca zodiak yang biasa di internet, di majalah atau di koran, Kakak Sari zodiak bintangnya itu Scorpio. Nah, kalian juga tahu? Iya. Zodiak adalah ramalan-ramalan bintang yang dibuat oleh manusia
yang berisi tentang kehidupan kita dan apa yang akan terjadi bagi kita di masa yang akan datang. Bisakah kita percaya akan zodiak-zodiak bintang atau ramalan-ramalan bintang tersebut? Kita akan temukan jawabannya melalui cerita Alkitab hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, Yusuf masuk di dalam penjara. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Padahal dia sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan dia difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Iya, enak tidak kalau kita berada di dalam penjara? Iya, tidak ada yang pernah rasakan, tapi pasti selalu lihat di TV-TV atau dengar cerita orang lain. Yusuf harus mendekam di penjara, dia dikurung, dia harus tersiksa. Iya, semua hukuman harus dia terima, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Tapi Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam penjara, Yusuf tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia sabar, dia tidak menyerah, dia selalu memuliakan Tuhan. Karena itu, kepala penjara sangat senang dengan Yusuf. Sehingga Yusuf diberi kepercayaan kepada kepala penjara untuk mengurus semua urusan yang ada di dalam penjara. Nah, beberapa lama kemudian ada 2 orang pegawai istana Raja Firaun yang dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam penjara? Karena mereka melakukan kesalahan sehingga mereka dihukum dimasukkan ke dalam penjara, yaitu juru minuman dan juru roti Raja Firaun. Nah, sehingga Yusuf punya teman di dalam penjara. Yusuf bertugas melayani juru minuman dan juru roti selama mereka dihukum di dalam penjara. Nah, suatu pagi, 2 kawan Yusuf ini, juru minuman dan juru roti, tampak sedih. Mereka sedang bersusah hati. Ada apa ya dengan mereka? Yusuf yang melihat mereka bersusah hati mendatangi mereka. Yusuf mau menghiburkan mereka. Kemudian Yusuf bertanya, "Kenapa muka kalian begitu sedih? Kenapa kalian bersusah hati hari ini?" Kemudian juru minuman bilang begini, "Iya Yusuf, kami sudah bermimpi, tapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi kami." Kemudian Yusuf menguatkan mereka, "Bukankah Tuhan yang dapat menerangkan arti mimpi? Karena itu, ceritakanlah isi mimpimu itu kepadaku." Yusuf, dia harus dihukum di penjara bukan karena kesalahannya, tapi dia tidak menyerah, dia tetap sabar, dan terutama dia selalu melakukan kebenaran. Dia hidup benar di hadapan Tuhan selama dia di dalam penjara. Karena itu Tuhan memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga waktu dia lihat temannya yang kesusahan, dia tidak membiarkannya, tidak cuek, tidak mengolok-olok kedua kawannya juru minuman dan juru roti, tapi dia mau menolong dan bahkan mau menghibur mereka yang sedang sedih karena masalah mimpi mereka. Nah, kita harus mencontohi sikap Yusuf. Walaupun dia kesusahan juga di dalam penjara, tapi dia mau tetap berbuat benar di hadapan Tuhan. Kita pun harus hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita juga memperoleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, kemudian juru minuman mulai terbuka. Dia mau menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Begini Yusuf, saya bermimpi ada sebuah pohon anggur
Nah, pohon anggur itu punya 3 carang. Masing-masing carangnya sudah bertunas, berbunga, dan banyak sekali buah anggurnya. Ku ambil buah anggur itu, ku peras ke dalam piala milik Raja Firaun. Dan air anggur yang sudah kuperas itu kuberikan kepada Raja Firaun. Yusuf yang penuh dengan hikmat Tuhan kemudian menjelaskan arti mimpi juru minuman. Beginilah arti mimpimu. 3 carang itu artinya 3 hari. 3 hari ke depan engkau akan ditinggikan, akan dipuji oleh Raja Firaun di depan semua pegawainya, dan ia akan mengembalikan jabatanmu sebagai juru minumannya. Tapi saya minta tolong kepadamu juru minuman. Kalau kamu sudah keluar dari penjara, tolong ingat kebaikanku ini. Tolong ceritakan kebaikanku ini agar aku juga bisa bebas dari penjara. Itu pesannya Yusuf. Nah, juru roti yang melihat, mendengar bahwa bagus sekali arti mimpinya juru minuman. Kalau begitu saya juga mau ceritakan arti mimpiku deh. Siapa tahu artinya juga bagus. Kemudian juru roti juga mulai terbuka. Dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf, saya juga bermimpi. Jadi saya mengangkat 3 bakul berisi makanan. Nah, di bakul paling atas itu datang burung-burung memakan makanan itu. Nah, Yusuf yang penuh dengan hikmat Tuhan, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, kemudian menceritakan arti mimpi juru minuman. Nah, jadi begini arti mimpimu. 3 bakul itu artinya 3 hari. 3 hari ke depan, Raja Firaun akan memuji dan meninggikan engkau di depan semua pegawainya. Tapi dia akan mengangkat engkau, menggantung engkau pada tiang yang tinggi, dan burung-burung akan memakan daging dari tubuhmu. Wah, kemudian 3 hari kemudian benar sekali mimpi juru minuman dan juru roti itu terjadi seperti yang diartikan oleh Yusuf. Nah, Yusuf boleh mendapat hikmat, pengetahuan untuk bisa mengartikan mimpi itu berasal dari Tuhan. Ingat adik-adik bahwa hanya Allah lah sumber hikmat dan pengetahuan. Ada banyak cara Tuhan untuk memberitahu kita hikmat dan pengertiannya. Salah satu caranya tadi melalui mimpi. Hanya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang Tuhan akan beri hikmat, pengertian untuk bisa mengetahui apakah betul-betul mimpi itu asalnya dari Tuhan. Tapi ketika kita hidup jauh dari Tuhan, hidup tidak mengandalkan Tuhan, kita bisa-bisa terjerumus kepada dosa, yaitu mempercayai mimpi yang tidak benar. Kita juga bisa jatuh di dalam dosa, yaitu mempercayai ramalan-ramalan bintang. Wah, ternyata ramalan-ramalan bintang itu tidak benar. Karena itu bukan dari Tuhan, tetapi manusialah yang membuatnya. Ketika kita sudah percaya ramalan-ramalan bintang, percaya pada mimpi-mimpi yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan, berarti kita sudah hidup jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada orang yang menceritakannya, padahal orang itu tidak dekat dengan Tuhan, wah, kita tidak boleh percaya ketika ada orang yang menceritakan ramalan-ramalan kepada kita. Nah, tadi jadi ramalan-ramalan itu tidak benar dan tidak bisa kita percayai. Ingat, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus hidup punya hubungan yang baik dengan Tuhan
agar Tuhan memberi kita hikmat dan kebijaksanaan. Supaya kita beroleh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Ya, salah satunya rajin berdoa, rajin beribadah, dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktu juru minuman sudah kembali ke jabatannya, dia tidak ingat kepada Yusuf. Dia lupa akan kebaikan yang Yusuf sudah lakukan kepadanya. Amin firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita baca Alkitab kita. Ya, cerita tadi terambil dari Kejadian pasal 40. Semua buka Alkitabnya. Kejadian pasal 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kakak Sari akan bacakan mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Firaun, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapa hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku.
Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi juru roti digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Yusuf yang diberi hikmat sama Tuhan Yesus untuk menafsirkan arti mimpi. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyi sama-sama Yesus sumber hikmat. Ku tahu yang benar, ku tahu yang salah, ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti kemampuan hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, karena Engkau sumber hikmatku. Iya, pagi hari ini adik-adik kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus lewat persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita mau mendengarkan nats persembahan terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, kita menyanyi hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tercebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ya, aktivitas kita pada pagi hari ini yaitu menghafal Amsal 2 ayat yang ke-6. Nanti orang tua bisa mendampingi adik-adiknya untuk menghafalkan. Setelah dihafal, videonya mungkin bisa dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kelompok masing-masing. Ayat hafalannya itu Amsal 2 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan kembali datang kepada Tuhan membawa doa syafaat kita. Semua kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk beribadah bersama walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kalau selama 1 minggu ini
Tuhan tetap menjaga dan menolong kami dari setiap aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dalam bersekolah, dalam bermain, meskipun kami bersekolah melalui online lewat rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Kiranya kami tetap diberikan kecerdasan oleh Tuhan dan Tuhan berkati kami selalu. Kami berdoa Tuhan untuk kami dalam menjalani kehidupan ini di tengah masa pandemi ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Ajar kami untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjaga dan merawat kami. Tuhan selalu berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam bekerja dan mengurus kami anak-anaknya. Tuhan, kami mau datang bersyukur untuk semua teman-teman yang boleh berulang tahun. Tuhan Yesus berkati mereka untuk selalu tetap hidup dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan memeliharakan kami di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya persembahan itu dapat kami gunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah-pemerintah kami yang selama ini berjeri lelah, bertugas untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, Tuhan Yesus berikan mereka hikmat agar wabah virus corona ini bisa ditanggulangi dengan baik, kami semua bisa pulih, dan wabah virus ini bisa dihilangkan. Kami berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan kami akan kembali beraktivitas, belajar, bermain dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap menjaga dan menolong kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita menyanyi sama-sama Kasih Karunia. Namun sebelumnya itu kita mau mendengarkan petunjuk hidup baru, terambil dari Mazmur 78 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ya, kita menyanyi sama-sama Kasih Karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih Allah dan Roh Kudus beserta kita sampai selamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan menyanyi satu lagi ya. Kita akan menyanyi sebelum kita selesai ibadah pagi hari ini. Kita akan menyanyi sama-sama Setia-setialah. Setia
kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker dan tetap mencuci tangan. Sampai ketemu ibadah sekolah minggu depan. Dadah. Dadah.